Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak takmir dan pengurus Masjid An-Nur Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi untuk menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terkait atas terselenggaranya majelis ilmu pada sore hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang banyak. Kemudian pada sore hari ini kita sama-sama duduk di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biqa'i ilallah al-masajid." Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Kemudian majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka berkumpul untuk membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim, baik membaca secara lafaz tilawatul Qur'an ataupun membaca secara makna, yakni mempelajari tafsir dari Al-Qur'an, makna-maknanya untuk diamalkan. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keutamaan dari duduk di majelis ilmu agama di masjid. Kata beliau, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan hati, kelapangan dada, karena mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kemudian keutamaan yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan orang yang duduk di majelis ilmu akan diliputi oleh para malaikat. Malaikat akan mengelilingi mereka, karena malaikat memuliakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu agama yang diselenggarakan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keempat yang terakhir dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, akan membangga-banggakan orang yang duduk di majelis ilmu agama di hadapan penghuni langit, yakni para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan mengkaji sebuah tema berjudul beriman lalu istiqomahlah.
dari tema ini diambil dari sebuah hadis yang ringkas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadis Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim adalah kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menyampaikan pembicaraan yang ringkas tetapi syarat dan padat akan makna yang luas, berisikan ilmu-ilmu dan pelajaran-pelajaran yang berharga lagi banyak untuk dipelajari. Adapun hadis yang akan kita baca pada pertemuan sore hari ini kami ambilkan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Beliau adalah imam besar dalam mazhab Syafi'i. Adapun hadisnya hadis dengan nomor urut 21. Langsung kita baca hadisnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Amr, ada yang mengatakan namanya Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata Sufyan bin Abdillah, aku bertanya, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku di dalam Islam ini suatu ucapan, suatu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selain engkau. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim kata para ulama adalah kitab buatan manusia yang paling sahih, yang paling benar di muka bumi, nomor 2 setelah kitab Sahih Al-Bukhari. Kita akan membedah, akan menjelaskan secara ringkas dari hadis ini. Yang pertama dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau bernama Abu Amr atau Abu Amrah Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Mungkin kita masih merasa asing dengan nama Sufyan bin Abdillah sebagai seorang sahabat Nabi. Namanya tidak terkenal selayaknya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, atau Abu Hurairah, atau Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah. Tetapi Sufyan bin Abdillah adalah sahabat. Cukuplah sahabat itu sebagai suatu keutamaan bagaimana mereka bisa melihat dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat, para sahabat Nabi adalah generasi terbaik pada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal masuk ke dalam Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor, para sahabat kalau tidak muhajirin dari kalangan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka, untuk para sahabat, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini keutamaan para sahabat. Mereka mendapatkan keridhaan Allah dan mereka mendapatkan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan generasi setelah para sahabat? Generasi tabi'in seterusnya hingga ke zaman kita sekarang. Masih ada peluang. Di dalam ayat yang sama yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina taba'uuhum bi ihsan." Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, dengan baik. Kata para ulama, dengan baik di sini dalam hal akidah, dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kemudian para sahabat jumlahnya sangatlah banyak. Pada peristiwa Hajjatul Wada, haji perpisahan di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Para sahabat yang mengikuti beliau dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, kata para ulama, berjumlah lebih dari 100.000 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan 114.000 sahabat. Mereka semua dari sekian 100.000 lebih para sahabat ini tidaklah yang kita kenal kecuali sedikit. Dan memang dari sisi kita pribadi kurang untuk membaca biografi para sahabat, dan dari sisi para sahabat sendiri orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, tidak terlalu memikirkan terkenal atau tidak terkenal.
Karena memang yang menjadi faktor tolak ukur dan standar kemuliaan seseorang bukan terkenal atau tidak terkenalnya, bukan pula banyak atau sedikit hartanya, bukan pula tinggi atau rendah jabatannya, tetapi semata-mata bagaimana ketakwaan di dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Paling bertakwa, paling terdepan dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan paling terdepan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kata Sufyan bin Abdullah pada hadis ini, beliau menceritakan kulli fil Islam. Bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, katakan kepadaku di dalam Islam ini." Yakni di dalam syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasannya seluruh para nabi dan seluruh para rasul membawa agama yang sama. Yang mereka bawa adalah agama Islam dengan makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memalingkan ibadah itu kepada sesuatu apapun selain Allah. Adapun dari sisi syariat, maka para rasul berbeda satu sama lain. Nabi Musa membawa syariat dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa membawa syariat dengan kitab Injilnya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata Sufyan bin Abdullah, katakanlah wahai Rasul kepadaku di dalam Islam ini suatu ucapan, suatu perkataan yang aku tidak akan lagi menanyakannya kepada seorang pun selainmu. Di sini kita bisa melihat bagaimana kecerdasan dari sahabat Sufyan bin Abdullah. Bagaimana beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan jawaban yang betul-betul sifatnya final, yang sifatnya baku, yang mengumpulkan semua makna-makna yang luas yang berkaitan dengan Islam dan menghalangi makna-makna lain yang tidak bermanfaat dan tidak berkaitan dengan agama Islam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wasiat 2 kalimat, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. Yang namanya keimanan ada di dalam qalbu, di dalam hati. Kemudian istiqomah, yakni istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembalinya kepada amalan anggota badan. Al-iman, keimanan menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah dijelaskan oleh para ulama, makna iman adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarih, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya keimanan harus terpenuhi dengan 3 aspek tadi, 3 syarat tadi. Ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badannya. Kemudian dari definisi ini kita langsung terapkan di dalam hadis yang akan kita baca ini. Kata Nabi SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini mencakup ucapan lisan, jelas diucapkan dengan lisan. Dan aku beriman kepada Allah ini juga mencakup ucapan hati, ucapan qalbu. Kata para ulama, ucapan qalbu itu adalah iqraruhu wa i'tirafuhu, pengikraran dan pengakuan hati, yakni keyakinan hati akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tersisa yang terakhir, yakni mengamalkan dengan anggota badan. Bagaimana seseorang itu mengamalkan konsekuensi dari keimanan dia kepada Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sehingga makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beriman kepada Allah, yakni aku mengikrarkan, aku mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kewajiban yang diwajibkan kepadaku dari keimanan akan kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam al-asma was sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan keimanan kepada Allah mencakup 3 perkara tadi. Yang pertama ar-rububiyah, yang kedua al-uluhiyah, dan yang ketiga al-asma was sifat. Yang pertama ar-rububiyah. Ar-rububiyah maknanya kita mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Yakni tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, Allah satu-satunya yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, mengatur alam semesta dan perbuatan-perbuatan lainnya. Kita esahkan, kita tunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hanya hak Allah mencipta dan memerintah. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Apakah ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan dengan konteks pengingkaran. Artinya tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan kedua dari beriman kepada Allah adalah beriman akan uluhiyah Allah, dengan makna kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita kepadanya. Jadi kita hanya menyerahkan seluruh ibadah kita kepada Allah, tidak kita palingkan kepada selain Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah, kita sholat kepada Allah, kita bernazar, kita menyembelih hewan kurban dalam rangka pengagungan kepada Allah, kita beristighatsah dan ibadah lainnya hanya kepada Allah. Ibadah ini apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuh ke dalam syirik besar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari lingkaran keislaman. Kemudian poin yang ketiga dari kandungan keimanan kepada Allah, beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan makna yang lebih umum, yakni kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang maha indah. Allah juga berfirman, walillahil matsalul a'la. Hanya milik Allah sifat-sifat yang maha tinggi. Kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa kita samakan Allah dengan makhluknya, dan kita tidak menolak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini 3 poin terkait keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang lain termasuk dari ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, yakni beriman kepada segala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata iman itu sendiri, kata iman dan kata Islam adalah 2 kata yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, apabila kata iman dan kata Islam disebutkan secara bersamaan dalam satu kalimat atau dalam satu konteks yang sama, maka masing-masingnya memiliki makna yang berbeda. Islam memiliki makna amalan-amalan yang zahir, dan iman memiliki makna amalan-amalan yang batin. Islam sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Bagaimana di suatu hari Nabi SAW sedang bermajlis dengan para sahabat. Tiba-tiba datang sesosok manusia yang asing, yakni malaikat Jibril yang sedang menyamar, datang mendekat kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan engkau menegakkan salat 5 waktu, engkau membayar zakat, engkau menunaikan puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu berangkat ke sana, yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Ini amalan-amalan yang zahir, ini makna Islam. Sedangkan makna iman, amalan-amalan yang batin, ditanyakan pula oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka kata Nabi SAW, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitabnya,
beriman kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk, yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Ini makna iman. Tetapi apabila kata Islam atau kata iman disebutkan secara bersendirian, tidak bergandeng dengan satu sama lain, misalnya hanya disebutkan iman saja, kata para ulama, maka makna iman di sini mencakup rukun iman dan rukun Islam. Demikian pula sebaliknya, ketika hanya disebutkan kata Islam tanpa kata iman, maka kata Islam mencakup rukun Islam dan rukun iman. Sehingga ini akan membantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini hanya disebutkan iman, sehingga iman di sini mencakup rukun iman dan rukun Islam. Ini orang-orang yang memenuhi rukun iman yang 6 dan orang-orang yang mengamalkan rukun Islam yang 5. Kemudian, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu tadi penggalan yang pertama terkait sabda Nabi, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya penggalan yang kedua, kata Nabi SAW, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di sini maknanya sir ala siratil mustaqim, berjalanlah engkau di atas jalan yang lurus. Fala takhruj anis syariati la yaminan wala shimalan, jangan engkau keluar dari syariat Allah, jangan keluar dari jalan yang lurus, jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Atau istiqomah dengan tambahan makna yang lain, kata para ulama, adalah sikap pertengahan di dalam beragama, di dalam ketaatan. Seseorang bersikap pertengahan, dia tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, tidak pula dia kurang dan lalai dalam menjalankan ketaatan-ketaatan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ini perintah juga terhadap kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirtah wa man taaba ma'aka wa la tataghaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah engkau bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersama denganmu, dan jangan engkau melampaui batas. Melampaui batas di sini jangan bertindak ekstrim, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Misalnya seseorang puasa terus-terusan tanpa berbuka, ini dia menzolimi dirinya sendiri dan dia sudah keluar dari jalur istiqomah, tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula sebaliknya, dia tidak lalai, tidak meremehkan perkara istiqomah. Dia bukan orang yang mengakhirkan ketaatan kepada Allah, menunda-nunda ibadah seperti sholat misalnya, atau bahkan tidak mengerjakan sama sekali, tapi dia bersikap pertengahan. Ini yang disebut sebagai orang yang istiqomah. Tetapi seseorang bisa keluar dari jalur keistiqomahan karena dua sebab. Sebab yang pertama karena tindakan ekstrim tadi, tindakan berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua karena sikap meremehkan, sehingga terkait dengan sikap ekstrim, sikap berlebihan dalam keistiqomahan wajib untuk kita tinggalkan, kita jauhi. Sedangkan kekurangan dalam keistiqomahan ini suatu keniscayaan, artinya pasti ada pada setiap manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tahu hamba-hambanya sudah pasti memiliki kekurangan dalam keistiqomahannya, dalam ketaatannya kepada Allah. Maka Allah perintahkan di ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, beristiqomalah kalian kepada Allah dan istighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kalian dalam istiqomah. Kita misalnya habis sholat fardu, sholat 5 waktu, maka amalan yang disyariatkan setelah kita salam adalah beristighfar. Padahal kita habis melakukan amal soleh, tetapi kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena dalam sholat kita tentu ada kekurangan, baik dalam hal gerakan, dalam hal bacaan, ataupun dalam hal kekhusyuan, pikiran yang kemana-mana. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, makna istiqomah yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, al-istiqomah hiya suluqus siratal mustaqim. Istiqomah itu adalah menempuh, menjalani jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan. Yani jalan yang lurus adalah agama yang lurus, tidak berbelok ke kanan, tidak pula ke kiri. Wa yashmal dzalika fi'lat ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah, yang mana ini mencakup seluruh amal-amal ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, baik dia
berupa rukun Islam ataupun rukun iman. Wa tarkal manhiyati kulliha kadzalik. Demikian pula keistiqomahan itu mencakup meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, dari mana kita memulai keistiqomahan ini? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, asal keistiqomahan atau dasar fondasi keistiqomahan yang bisa kita bangun pertama kali adalah keistiqomahan qalbu, keistiqomahan hati. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala ditanya di dalam tafsir Al-Baghawi, dibawakan di riwayat beliau, apa itu istiqomah? Maka kata sahabat Abu Bakar, istiqomah itu engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah. Engkau tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istiqomah asalnya kita mulai dari hati kita, dari qalbu. Di atas tauhid, di atas mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila hati ini sudah istiqomah di atas pengenalan kepada Allah, sudah istiqomah dalam kecintaan kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka otomatis anggota tubuh akan ikut istiqomah, akan ikut lurus. Karena qalbu ini kata para ulama merupakan raja. Hati itu adalah raja bagi anggota tubuh, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah pasukan, layaknya bidak. Apabila raja lurus, rajanya soleh, maka pasukan akan ikut soleh, sehingga dimulai dari hati kemudian akan berefek kepada anggota tubuh. Dan di antara perkara lainnya yang mesti kita perhatikan terkait dengan keistiqomahan, di samping keistiqomahan hati dan keistiqomahan amalan, adalah keistiqomahan lisan kita. Lisan sesuatu yang sangat berbahaya, layaknya pisau bermata dua, harus betul-betul dijaga. Kata Al-Imam Ibnu Rajab, lisan itu turjumanul qalb. Lisan itu adalah penterjemah hati. Jadi apa yang ada di dalam hati akan terlepas, akan tersampaikan melalui lisan. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wala yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga istiqomah qalbunya. Jadi qalbu yang pertama dulu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan qalbu dia tidak akan istiqomah, tidak akan lurus hingga istiqomah lisannya. Jadi baik itu qalbu, baik itu lisan ataupun anggota badan, ketiga-tiganya sama-sama saling berkaitan, tidak lepas satu sama lain dalam keistiqomahan seorang hamba. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila seorang manusia bangun di pagi hari, fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk kepada lisan. Wa fataqul ittaqillah fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Kata anggota tubuh kepada lisan, bertakwalah kepada Allah terkait kami, karena kami ini hanya mengikuti engkau, wahai qalbu, wahai hati. Apabila engkau istiqomah, maka kami akan istiqomah, dan apabila engkau bengkok, maka kami pun akan ikut bengkok. Ini terkait penjelasan dua kalimat dari Nabi SAW berkaitan dengan keimanan kepada Allah, demikian pula istiqomah. Kemudian orang yang sudah beriman kepada Allah dan orang yang beristiqomah di atas keimanannya kepada Allah, apa keutamaan yang dia dapatkan, buah yang dia dapatkan dari dua hal tersebut? Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan keutamaan orang yang beriman dan dia istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ini dia beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, mereka tetap istiqomah, kokoh, teguh di atas keimanannya kepada Allah, maka balasannya akan turun para malaikat kepada mereka, yakni ketika mereka menjelang sakaratul maut, ketika ruh hendak lepas dari badan. Para malaikat ini menghibur mereka. Para malaikat mengatakan, "Allah takhafu," jangan kalian takut. Ini takut dari kematian. "Wala tahzanu," jangan kalian merasakan sedih. Ini sedih terkait anak keturunan yang kalian tinggalkan di dunia. Allah akan jamin mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah akan surga, akan jannah yang telah
dijanjikan untuk kalian. Ini ada 3 keutamaan dari orang yang beriman dan orang yang istiqomah di atas keimanannya kepada Allah. Yang pertama, dia tidak akan merasakan takut ketika dia sakaratul maut. Yang kedua, dia tidak akan merasakan sedih karena anak keturunannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Yang ketiga, dia mendapatkan kabar gembira berupa surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian terkait dengan hadis ini, 2 kalimat ini mengumpulkan seluruh aspek agama. Keimanan kepada Allah mencakup keikhlasan kepada Allah dalam ibadah. Demikian pula keistiqomahan di sini mencakup bagaimana seseorang itu berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan istiqomah manakala dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keistiqomahannya, sehingga hadis ini mencakup 2 syarat sah atau 2 syarat diterimanya ibadah. Yang pertama al-ikhlas, yakni keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti, mencontoh dan menteladani ajaran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 syarat ini adalah syarat sah diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Mereka tidaklah diperintah melainkan untuk mengikhlaskan agama mereka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu untuk Allah saja, tidak kepada selainnya. Adapun dalil dari al-mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan dalam perkara kami ini, dalam agama kami ini yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, maka amalan tersebut tertolak. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ini 2 syarat sah ibadah yang tercakup di dalam hadis ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqomah, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara al-hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur. An-Nur adalah cahaya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya keimanan di dalam diri kita, memberikan cahaya keistiqomahan pada diri-diri kita, dan semoga Allah memberikan cahaya penerang di alam kubur kita kelak, dan semoga cahaya ini terus berlanjut hingga kita bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Saya meminta maaf apabila didapati ada kesalahan ucapan atau penyampaian. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.